Wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Yo, materinya udah sampai ya. Udah saya kasih ya. Udah Prof, udah di grup, udah ada. Iya. Nah, hari ini ada kuliah ya dalam rangka pertemuan tatap muka daring ya. Online ya. Nah, ini kalau udah siap semua teman-teman udah datang, ya, maksudnya datang di kelas online bukan datang di dalam kelas ya. Apakah sudah cukup ini Mbak Mila, Mbak Jen? Berapa orang? Belum, Prof. Kan kita di belum. grup sesuai ada 47 orang, tapi ini yang berjoin hanya 39, 38 nanti. Ya udah berarti udah lebih dari 50% ya. Udah lebih, Mila. Prof. 10 orang lagi ya, Oh. kurang lebih. Ya. Ini nanti habis kuliah saya sore atau hari ini atau besok paling lambat saya akan buat tugas besar Anda ya. Nanti dilihat aja untuk dikerjain ya. Nah, hari ini sesuai dengan tema ya. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya hidup bahagia. Nah, itu kan nggak mudah. Banyak sudut pandang ya supaya hidup bahagia. Ada yang mengatakan hidup bahagia itu kalau punya materi, kalau jadi orang terkenal, jadi orang populer ya. Kalau bisa berbuat baik terhadap orang lain ya. Tapi ada juga yang menyebutkan kalau bahagia itu punya duit yang banyak ya. Tapi itu juga tetap menjadi masalah karena banyak orang kaya juga bunuh diri ya. Banyak ya. Atau artis terkenal seperti Michael Jackson akhirnya juga harus mati di tangan narkoba ya. Jadi ada sebuah paradok. Paradok itu kalau nggak ngerti paradok itu yang tidak bisa dijawab dengan pasti apa kategori orang bahagia. Tujuan hidup manusia itu kan sebenarnya mencari kebahagiaan. Di Jawa sudah saya uraikan pada kuliah dan turun sebelumnya. Ada namanya kerangka pemikiran dalam kebudayaan Indonesia, Nusantara ya. Disebut manunggaling kawala Gusti. Jadi menyatunya antara diri manusia dengan Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu Jawa itu atau tradisi Nusantara ya, karena Jawa itu bagian dari Indonesia secara keseluruhan ya. Dan dalam visi Mercu Buana harus ada tema kearifan lokal. Jadi makanya saya sering bertanya itu, bukan karena ingin mempersempit pengetahuan kita, enggak. Itu ada istilah manunggaling kawala Gusti atau MKG ya. Menyatunya diri dengan Gusti pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Tentu ini pendekatan teologi ya. Pendekatan teologi itu pendekatan kampung seberang ya. Tujuan manusia itu adalah hanya mampir minum, mampir ngombe untuk menuju kampung seberang. Karena itu yang disebut bahagia menurut perspektif Jawa ya, itu ada yang disebut dengan memenuhi 3 unsur alam. Alam Madyo, ini alam sekarang, Madyo itu alam tengah. Kita ini berada di alam di dunia ini disebut alam tengah. Nah, ada alam Wasono itu asal-usul kita sebagai manusia. Ya, kalau secara lahiriah ya dari orang tua kita. Tapi kalau dicari lebih dalam lagi, ya alam purwo itu asal muasal manusia diciptakan. Itu digambarkan dalam lakon wayang bisa. Kemudian alam Madyo
alam Nusantara, bumi Indonesia dan seluruh isinya ini, kita menuju sebuah kebahagiaan yang namanya alam Madya, alam Wasono, alam Purwo. Alam yang akan kita tentukan untuk kemudian di akhir kampung kita, yaitu kematian. Jadi kalau dirumuskan, meminjam Martin Heidegger, manusia itu ada hanya memiliki satu tujuan. Apa kira-kira tujuan manusia? Manusia itu ada menuju kematian. Dan kematian itu yang pasti. Yang lain nggak ada yang pasti. Maka saya baca-baca ya jawaban Anda, amorpati segala macam, saya baca-baca. Ada yang curhat di situ ya. Mau masuk ini SMA kok gagal, mau masuk ini gagal lagi, akhirnya masuk mercubuana ya. Ada yang cerita begitu semacam ya. Nggak usah saya sebut ya. Nah itu kalau mau disebut ya, itu adalah dalam rangka upaya menuju kematian semua itu. Pada akhirnya tujuan akhir hidup kita adalah kematian. Itu mutlak. Apapun makhluk bernyawa pasti mati. Sokrates adalah manusia, maka Sokrates pasti mati. Cuma kita nggak tahu waktunya kapan. Tapi ada juga orang yang merencanakan kematian. Ada melalui bunuh diri ya. Tapi itu tidak dibenarkan secara moral dan agama tentu saja ya. Dan saya tidak pernah menganjurkan itu yang jelas. Itu ya. Jadi Mila, Jane, Anissa, Meisha, Safira, Aulia, dan teman-teman lain. Semua kita ini ada menuju kematian. Itu menurut Heidegger dan perspektif Jawa ya. Maka hidup itu sementara, hanya mampir minum ya. Mampir minum aja. Habis minum ya udah pergi lagi. Maka itulah ada namanya dalam wayang itu mencari air Purwitasari, mencari air kehidupan. Air kehidupan itu ya semacam mencari kebahagiaan itu kembali kepada diri sendiri. Jadi kalau Kant mengatakan itu semacam otonomi. Kant menyebut apa yang dikatakan orang Jawa tadi disebut otonomi. Otonomi moral disebut. Jadi wayang itu ya sama. Itu simbol ya. Simbol daripada mencari kehidupan, air Purwitasari kehidupan. Dalam konsep MKG, Manunggaling Kawula Gusti. Jadi menyatunya diri manusia itu dengan Gusti Allah, Tuhan. Jadi kematian itu, saya ulang lagi nih, ngomong kematian ya. Dulu pernah dibully ya, sekitar Anda belum lahir mungkin. Sekitar tahun 2003 ya, mungkin udah lahir baru umur setahun 2 tahun ya. Atau mungkin ya sekitar gitu ya. Saya pernah kasih tugas mandiri mahasiswa, suruh mereka pergi ke makam tiap kelompok ya. Jadi pertanyaannya adalah, coba Anda renungkan bahwa yang diturunkan dari liang lahat itu adalah mayat Anda. Nah, lalu saya minta tulislah pengalaman Anda ya. Nah, itu menjadi kontroversial. Saya dipanggil oleh pimpinan saya, kenapa tugasnya seperti itu ya. Maksudnya kok suruh mahasiswa ke makam, ke kuburan, ngapain? Ya saya tanya supaya tujuan manusia itu pada akhirnya kematian, itu yang mutlak, yang lain nggak ada. Semua, nah kalau mau didefinisikan jadi begini, tujuan hidup manusia itu ya mendapat dan melepaskan, itu. Mendapat kehidupan dan melepaskan kehidupan. Nah ini ya. Jadi nanti Anda mendapatkan sarjana, dapat pekerjaan, dapat jodoh, dapat. Tapi akhirnya semua itu harus Anda lepaskan pada akhirnya. Suami Anda atau istri Anda meninggal duluan, Anda harus lepaskan juga. Dan akhirnya kita tinggal seorang diri mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Itulah yang disebut oleh Immanuel Kant dalam konteks etika hari ini ya, disebut sesuatu yang
ditentukan oleh orang lain. Ini nggak boleh. Anda sendiri yang menentukan cara mandiri. Tentu saja, kalau meminjam Jawa, ya harus pakai 4 unsur itu. Anda harus mengolah raga Anda harus mengolah daya cipta Anda harus mengolah jiwa Anda harus mengolah rasa Anda. Jadi ada sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa. Itu yang membuat Anda menjadi individu yang bertanggung jawab dan terhadap kehidupan Anda secara otonom. Jadi nggak ada pakai istilah ikut-ikutan kalau Anda bermoral. Itu tanggung jawab pribadi. Dan itu katakan bersifat wajib. Wajib itu artinya harus, tanpa kecuali. Tanpa kecuali itu artinya apa? Misalkan contoh begini. Jangan nyontek. Misalkan loh, ini contoh ya, ini biar dekat dengan kita ya. Jangan nyontek. Itu ya sudah, titik. Wajib itu artinya titik, nggak pakai koma, nggak pakai penjelasan. Jangan mencuri, udah titik, nggak ada pakai koma. Kalau pakai koma namanya bukan wajib, namanya wajib bersyarat itu. Kau harus, harus melakukan apa? Ya sudah, harus hormat pada orang tua, boleh. Itu kewajiban ya. Kewajiban itu sesuatu yang mutlak tanpa syarat. Kan menyebutnya sebagai perintah tanpa syarat. Jadi ada sesuatu yang memerintah dalam diri kita ini. Apa yang memerintah? Suara hati, katakan lagi. Jadi tema utamanya adalah suara hati, suara batin, sama saja itu. Suara hati, suara batin itu bukan dari suara dari dalam kesadaran Anda, bukan yang Anda ini, tapi suara yang nggak tahu datang dari mana. Ada suara yang mengatakan kenceng itu. Misalkan Anda pertama kali iseng nyuri helm di parkiran, waktu Anda mau nyolong itu rasanya antara iya dengan enggak, gugup ya, apa iya apa enggak, apa iya apa enggak. Tapi ada suara kenceng ngomong, hehehe, jangan. Ada suara, nggak tahu dari mana itu datang. Kita bingung kadang-kadang. Nah, itu suara hati itu. Suara batin disebut, orang Jawa menyebut. Suara batin itu dari rasa yang tiba-tiba muncul kenceng berdiri. Berbunyi ya. Atau menjelang malam hari. Itu kadang-kadang suaranya itu kenceng muncul ya. Kita mau tidur begitu, sambil merem-melek. Lalu ada suara bayi kenceng ngomong di batin kita. Tadi pagi kamu ngapain sih kok marah-marah sama satpam? Kan kasihan dia. Kamu sarjana, tapi satpam itu cuma lulus SMA. Apa kamu nggak salah? Ada suara ngomong begitu. Kita nggak tahu itu dari mana. Yang jelas itu bukan dari suara dedemit, bukan. Nah, bukan. Pasti dari suara yang menciptakan kehidupan bagi kita ini secara universal. Saya tidak yakin dengan ada orang ateis di dunia ini, nggak yakin kalau saya. Mohon maaf aja. Semua orang itu punya rasa. Nah, rasa itulah yang mempertemukan universalitas. Apapun namanya. Rasa, suara hati, suara batin sama. Maka suara hati atau suara batin itu disebut kebatinan ya. Menyatakan jangan. Jangan itu artinya larangan. Kau harus. Nah, ini Anda mau coba ntar dirasakan ya. Ketika saya bikin post tugas besar 1 ya. Mau apa saya post, Anda udah tahu di post ya. Teman-teman Anda WA, Mila dan Jen dan kawan-kawan Muhammad ya. Ya, itu udah ada tugas dari Prof itu. Tolong dikerjain ya. Nah, yang belum ngerjain pasti, aduh, galau ya, galau.com ya. Kerjain apa enggak? Mau ditunda, tapi kok suara itu ngomong terus, kerjain, kamu wajib kerjain. Jadi ada orang yang belakangi kita yang nggak tahu kita dari mana. Nah, itulah suara batin. Nah, tapi kalau lama-lama Anda
terbiasa mengikuti suara batin itu, maka Anda bisa salah satu jalan nanti menuju kebahagiaan, kira-kira begitu ya. Tapi kata orang pembunuh itu yang orang suka mencuri nyolong itu, atau tukang rampok itu kalau ditanya polisi, kamu nggak merasa bersalah ini, ngambil yang bukan hak kamu? Iya Pak, nyuri pertama kedua saya nggak bisa tidur, tapi nyuri ke 6 sampai ke 10 udah mulai hilang rasa, nyuri ke 12 udah nggak ada rasa lagi. Jadi suara itu juga bisa pergi loh, pergi dalam artian batin Anda udah nggak bunyi lagi. Nah maka itu ada teman Anda misalkan, aku pinjam duit dulu deh, pinjam duit ya 100.000, 100.000 keakehan ya, kebanyakan ya, ya 10.000 ya, aku saya fotokopi toh, ya kasih 10.000. Besok ketemu lagi dia nggak merasa bersalah, nggak kelihatan ya, walaupun hatinya kita nggak tahu, tapi setelah kita tanya-tanya kok dia banyak juga pinjam ke teman yang lain ya. Jadi orang seperti itu udah batinnya udah hilang, sirna ya, udah nggak ada kepedulian apapun. Jadi Kant, ini Immanuel Kant, seorang tokoh yang sampai hari ini dipakai udah hampir 400 tahun, 300 sekian tahun, membuat sebuah hukum yang disebut hukum moral. Hukum moral memiliki dua kriteria menurut dia kalau menilai apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, yaitu imperatif kategoris. Imperatif dan kategoris. Imperatif itu perintah, kategoris itu tanpa syarat. Jadi perintah tanpa syarat. Jadi misalkan begini ya, Anda akan dihukum mati. Misalkan ya, atau seseorang akan dihukum mati. Tapi Anda bisa selamat kalau Anda bisa fitnah orang lain, bukan saya yang bunuh. Bisa. Jadi nyawa Anda pun bisa selamat kalau Anda memfitnah. Itu artinya apa? Kategori hipotesis. Jadi ya berbohong boleh demi nyawa saya selamat. Itu tidak benar menurut Kant. Nggak boleh itu. Maka dia membuat sebuah kalimat yang agak panjang tapi sulit dihafalin, apalagi dimengerti, ini memang agak sulit. Tapi udah saya rangkum dalam bentuk yang sederhana. Bertindaklah semata-mata menurut prinsip maksim yang dapat sekaligus kau kehendaki menjadi hukum umum. Nah, di situ ada kata hukum umum. Hukum umum itu hukum yang berlaku di masyarakat, yang diyakini menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah doktrin moral. Misalkan begini, bolehkah saya pinjam ke bank kemudian nggak bayar, boleh nggak? Nah, tentu saja tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya supaya untuk memperoleh boleh enggaknya saya harus cek. Jadi saya akan umumkan, saya ngambil uang ke bank dengan mengatakan nanti saya nggak bayar loh ya, saya pinjam duit kamu tapi nggak bayar, boleh nggak? Nah kalau bilang orang boleh berarti udah saya umumkan ke orang lain. Atau kalau kamu pacaran ya, ini mohon maaf, udah dewasa Anda pacaran ya, boleh nggak saya tidurin kamu tapi nanti nggak saya kawinin? Diberitahu jangan ke pasangan Anda, tapi di depan kelas, di depan 50 mahasiswa, diumumkan ke umum. Atau kalau perlu pinjam toa mercu itu di masjid atau di toa depan, umumkan. Saya akan mencuri helm hari ini. Nama saya X misalkan. Nama saya X. Pengumuman, saya mencuri helm hari ini karena helm saya hilang, jadi saya cari ulang. Boleh tidak? Mohon persetujuan teman-teman. Jadi diumumkan ke publik.
Yang berlaku universal itu dimanapun, kapanpun, hukum itu atau moral itu sebuah nilai kebenaran. Jangan mencuri, jangan memfitnah, jangan mengambil bukan haknya. Itu baik orang beragama maupun tidak beragama, baik orang di ujung Eropa sampai ujung Papua sampai ujung Nederland sana, sepakat hukum itu universal. Tidak boleh mengambil yang bukan haknya. Jelas itu. Nah, di sini muncul permasalahan teman-teman saudara sekalian. Ada perbedaan orang paham etika dengan hidup berlaku etis. Itu beda. Banyak orang tahu. Semua kita beragama. Tapi tidak mempraktekkan agama. Itu sangat disayangkan sekali. Maka tidak heran dari seluruh agama-agama yang ada, orangnya sangat rohani tetapi perilakunya bejat. Nah, itu berarti dia tidak melakukan imperatif kategori, melakukan perbuatan tanpa syarat. Apa yang dikatakan oleh suara batin kita. Jadi, kalau mau bertindak, menurutkan ya, masing-masing kita itu diberikan satpam. Satpam untuk menegur kita. Jadi kalau kita masuk dalam kehidupan seperti itu, saya gambarkan ini kehidupan Anda. Sebelum Anda masuk ke kehidupan atau tindakan, ada satpam yang selalu ngomong ke dalam batin Anda. Ah, ini boleh, ini jangan, ini boleh, ini jangan. Jadi Anda memilah-milah itu, suara hati itu, suara batin itu. Namanya sembah roso. Maka nama orang Jawa itu disebut Raden. Anda tahu arti nama Raden? Raden itu artinya rasa. Maka nama orang Jawa itu, nama orang keraton itu pakai Raden. Raden itu dalam bahasa Jawa artinya rasa. Jadi keutamaan orang Jawa itu kalau ada rasa hati, rasa batin. Tidak intelektual, murni. Tapi harus ada pertimbangan tindakan itu pertimbangan batin akhirnya. Maka disebut Raden. Lalu di Jawa ada disebut pangeran. Pangeran. Raden Pangeran Aryo Mangkubumi misalkan. Begitu ya nama orang Jawa ya. Leluhur kita ya, Nusantara ya. Nah, apa itu pangeran? Kalau Raden itu artinya rasa. Orang hidup mementingkan rasa. Bukan akal. Akal itu sebagai penunjang aja. Nah, pangeran itu artinya ngenger. Tempat orang ngenger. Hidup Anda bahagia itu kalau banyak orang tempat orang ngenger kan. Ngenger itu apa artinya? Minta petunjuk, minta saran, minta nasihat. Anda berguna terhadap orang lain, itu namanya ngenger. Pangeran namanya. Maka saya rasa cocok ini kan dengan apa yang terjadi universalitas kemanusiaan. Bahwa suara hati sebagai satpam, sebagai polisi. Maka itu kalau Anda lihat di Indonesia ini banyak gambar polisi, patung polisi. Kenapa ada patung polisi? Apalagi zaman Orde Baru dulu ya. Kalau kita mau pulang dari Jakarta ke Jawa itu setiap simpangan pasti ada polisi berpatung pakai seragam ya. Bukan polisi tidur. Kalau polisi tidur ya sama itu. Ngecek Anda untuk supaya tidak ngebut. Itu polisi ya sama seperti itu. Suara hati itu juga sama seperti itu. Sama, nggak ada bedanya. Ya sama juga seperti patung Pak Polisi. Kalau kita lihat Pak Polisi, aduh saya nggak bawa SIM nih. Waduh saya nggak bawa STNK nih. Aduh surat saya udah mati nih. Anda jadi gelisah. Nah kegelisahan itulah suara disebut. Ya paham ya? Suara batin, suara hati seperti itu. Jadi otonomi moral itu bersifat otonom dan dia wajib tanpa syarat apapun. Atau disebut imperatif kategoris berbeda dengan hipotetik kategoris. Kalau hipotesis kategoris itu punya syarat,
saya berbuat baik kalau kamu berbuat baik sama saya. Jadi bahkan lebih radikal sebenarnya. Ini mohon maaf saya nahan-nahan tadi omongan ya. Lebih radikal lagi kalau mau dikatakan. Anda sembahyang dan berdoa pun, kalau syarat Anda karena pengen masuk surga, menurutkan itu tidak etis. Tidak etis. Saya pengen berdoa, saya sembahyang beribadah menurut agama saya supaya masuk surga. Menurutkan itu Anda belum masuk orang yang beretika. Nggak usah berharap hasil. Kalau Anda berdoa ya berdoa aja, itu wajib, udah titik aja. Aku heran kadang-kadang mahasiswa itu kalau mau sidang skripsi, rajin sekali sholat, rajin sekali berdoa, rajin ke wihara, rajin sekali, saya bingung. Kamu kenapa? Ya ini lagi Prof, kasih yatim piatu lah, kamu tumben. Ya saya mau ujian skripsi. Jadi seolah-olah mempertukarkan Tuhan dengan diri Anda, nggak bisa bos. Itu menurutkan belum bermoral. Jangan mentransaksikan, gitu. Mentransaksikan kebaikan, nggak boleh. Kalau Anda mentransaksi kebaikan, itu bukan baik menurutkan. Ya wajib udah. Anda muslim ya 5 kali, sholat wajib udah. Wajib titik, nggak pakai syarat-syarat. Ini saya sholat rajin ini karena supaya masuk surga. Wah itu menurutkan udah salah. Salah besar itu. Atau yang ke orang Buddha, nggak boleh dagang yang buka toko racun, karena nggak boleh membunuh. Hewan apapun nggak boleh dibunuh. Karena semua wajib berbahagia. Udah, nggak usah ditanya lagi, ikuti aja. Jadi mengikuti tanpa syarat. Paham ya? Kalau mengikuti ada syaratnya namanya etika lain, namanya etika utilitarian. Itu nanti kita bahas. Atau etika eudaimonisme, etika kebahagiaan, Epikuros. Atau Aristotle, itu lain. Ini kan murni. Etika kan itulah etika murni yang radikal sebenarnya. Mengapa dia katakan radikal? Karena menurutkan manusia itu sudah terlalu jauh masuk dalam dosa yang sulit diampuni. Maka harus ada pemikiran radikal tentang moral. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi kalau Anda patuh pajak misalkan, ini legalitas ya. Patuh pajak begitu. Itu nggak ada nilai moralnya patuh pajak itu. Karena pajak itu belum tentu bermoral, menurutkan. Jadi beda antara hukum dan legalitas. Moral itu menurutkan pada akhirnya hanya bisa dinilai oleh yang menciptakan kita. Tidak ada orang tahu isi hati manusia. Nah ini kewaspadaan ya. Jadi jangan Anda sangka teman Anda itu baik, belum tentu loh. Teman yang dekat dengan Anda itu belum tentu. Karena kita nggak tahu batinnya apa. Nggak tahu kita. Jangan-jangan yang mukanya seperti saya, kayak bemo, kayak baja ini, kamu sangka orang paling sadis. Tapi saya nggak pernah tuh, nggak lulusin mahasiswa sidang skripsi, segoblok apapun. Atau jangan-jangan ada yang penampilan covernya beragama baik begitu, tapi perilakunya brengsek. Kita nggak tahu loh batin orang. Jadi pada akhirnya, tanggung jawab kebaikan itu ada pada batin orang, dan batin orang nggak ada yang tahu. Hanya dia sama Tuhan aja yang tahu. Paham ya? Jadi kita nggak bisa nilai orang sekarang. Udah pokoknya tanggung jawab masing-masing. Mati juga sendiri, sakit juga sendiri, kena COVID juga sendiri. Lulus sarjana ekonomi juga sendiri. Nanti kalau teman Anda bertiga ada satu nggak lulus, pas sidang ya. Paling teman Anda, aduh saya prihatin ya, kasihan kamu ya, nggak lulus ya. Ya udah ya, sabar ya. Paling dia nemanin begitu doang, habis itu ya udah kamu sendiri juga yang capek. Akhirnya tanggung jawab pribadi menjadi penting. Jangan tergantung orang lain. Nah, itu disebut otonomi. Otonomi kehendak, otonomi perilaku, otonomi jiwa, itu menjadi tanggung jawab pribadi. Jadi mulai hari ini kalau boleh saya minta ya bertanggung jawablah terhadap diri sendiri. Itu yang membuat Anda jalan menuju kebahagiaan pada akhirnya. Jadi kalau disebut kategori hipotesis, Anda berbuat baik karena pengen sesuatu, misalkan begini, di pasar-pasar daerah Giant, daerah mana itu banyak tulisan, diskon 50%, malah ada yang beli 1 gratis 5 begitu.
itu nggak ada nilai moralnya, bos. Kalau menurut kan, nggak ada. Kenapa? Karena itu bukan kebaikan cara moral. Karena dia mengharapkan pembeliannya naik. Jadi ada semacam harapan memperoleh sesuatu. Jadi kalau Anda berbuat baik mengharapkan sesuatu yang balik ke diri Anda, ya itu namanya bisnis, bos. Bisnis itu berbuat sesuatu untuk mengharapkan sesuatu. Itu etika bisnis. Tapi etika kan nggak begitu. Etika kan itu disebut suwung ing pamrih, rame ing gawe. Udah, suwung itu nggak ada pamrih. Tapi Anda bekerja kebaikan tuh sebanyak-banyaknya. Jangan penilaian manusia. Misalkan begini ya, Anda berbuat baik. Saya kalau berbuat baik nggak mengharap pamrih. Jadi ada pengemis di pinggir jalan, gua kasih aja tadi duit. Nggak kenal saya. Pada saat Anda cerita ke teman Anda pun, itu sebenarnya Anda udah pamer itu. Menurutkan Anda udah nggak bermoral itu. Jadi kalau tangan kiri Anda kasih, tangan kanan nggak boleh tahu dan nggak mengharapkan apapun. Baik ridho sang pencipta, ridho sesama, doa apapun, nggak boleh diharapkan apa-apa. Jadi semacam kembali ke otentik manusia sebagai kebaikan. Nah, coba kalau kita hitung ya, di rumah sakit SPP Pertamina itu, satu tabung gas oksigen, ya tabung oksigen itu yang dibuat napas, itu harganya sekitar 600.000. Itu tahan, Anda harus pesan 2 tabung itu untuk napas 1 minggu. Jadi 2 tabung berarti 1.200.000 dalam seminggu ya, untuk supaya Anda bisa napas. Nah, 1 minggu 2 kali 2 selama setahun. Berarti hampir kali usia Anda. Misalkan usia Anda 19 tahun sekarang. Kali 600.000. Itulah utang nyawa, utang napas Anda sama Tuhan. Kok Anda mau hitungan? Itu logikanya gimana? Coba cuma utang napas doang Anda sama Gusti Allah, kata Tuhan. Cuma utang napas. Belum utang saraf, belum utang mata, belum utang telinga. Makanya kalau berbuat baik itu nggak usah pakai hitungan. Kalau pakai hitungan memang bukan berbuat baik. Nggak usah mengharap pahala. Nggak ada pahala-pahala menurutkan. Tidak bisa kita nilai itu. Karena nggak bisa dihitung. Ya udah berbuat baik aja. Nggak ada pakai syarat apapun. Itulah disebut kategoris imperatif. Itu kata penting ya. Kata penting hari ini. Kalau saya terjemah dalam bahasa Jawa itu mirip suwung ing pamrih rame ing gawe. Suwung itu kekosongan, kosong pamrih, tapi kerja kebaikan banyak. Tapi ini dari kata Jawa, cuma saya plesetkannya aja ya, saya nista kata-kata Jawa ini. Sebenarnya ini sepi ing pamrih rame ing gawe. Tapi saya ganti kata itu menjadi suwung. Suwung itu kekosongan. Kosong pamrih, tapi Anda ramai berbuat kebaikan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sikap seperti itu diperlukan. Tentu saja itu butuh apa ya? Butuh pendidikan ya. Menurut Sigmund Freud, para ahli psikologi mengatakan ada yang disebut dengan usia perkembangan moral. Nanti saya akan terangin pada kuliah kapan kalau Mbak Mila nawarin saya kuliah. Tapi kalau enggak, masa saya yang nawarin terus, saya tunggu-tunggu tapi enggak ditawarin Mbak Mila. Akhirnya saya yang nawarin hari ini. Dan teman-teman ya. Nanti kita akan terangin teori moral Loren Colbert. Loren Colbert itu mengatakan begini, pada tahap tertentu ada yang disebut dengan perkembangan moral. Tahap-tahap usia perkembangan moral. Di mana manusia itu bergerak dari mencari kesenangan sampai mencari kebahagiaan. Atau proses perkembangan kognitif moral. Jadi tentu saja pendidikan waktu Anda kecil itu menjadi penting, menanamkan nilai-nilai yang baik, yang bisa bertanggung jawab. Ya. Nah, tapi suara hati itu nggak boleh sembarangan, dia harus dicek juga dengan rasionalitas. Harus ada rasionya juga. Kalau murni suara batin, kita juga nggak tahu ini suara benar apa enggak.
Makanya itu ada tahap, mulai sembah raga, sembah cipto, sembah jiwa, sembah rasa. Jadi harus progres supaya tidak keliru. Ya, Anda katakan ini suara hati. Ya, tapi harus dicek dulu. Kalau nggak ngerti, tanya orang yang ahlinya, orang tua kita atau orang yang kita tuakan. Apalagi kalau kasusnya kasus yang berat, ya, yang menyangkut urgent dan menentukan nilai moral. Contoh sederhana, ya, ada yang disebut problematika moral. Misalkan begini, seorang ayah ingin mengkuliahkan anaknya, tapi biaya tidak ada. Salah satu jalan dia adalah mengambil dengan cara korupsi. Mungkin dengan korupsi dia akan bisa menyekolahkan anaknya. Itu dilema moral. Antara yang dia sebut kebaikan di satu sisi, tapi di satu sisi ada sebuah tindakan moral yang bertentangan. Nah, di situ suara hati harus bermain dalam kondisi kritis semacam itu. Contohnya ada, kalau dalam pengalaman agama, ya, Martin Luther King tahun 1921, waktu di depan Raja Henry Karel V di Jerman. Itu dia bekerja atas dasar suara hati. Dia mengatakan, mulai hari ini saya tidak mau ikut ajaran gereja Katolik dan saya mendirikan ajaran baru, Protestan. Jadi ada orang yang punya pengalaman yang bagus secara intelektual, yaitu Martin Luther King. Orang yang berani tidak ikut-ikutan orang, tapi berani ambil sikap. Ambil sikap. Saya rasa mungkin di Indonesia kalau dicari ada, ya, ada orang yang tidak mau dikasih jabatan, ditelepon begitu sama presiden, namanya J. Kristiadi, ya, kalau saya tidak lupa, ya. J. Kristiadi bilang, wah, saya nggak bisa duduki jabatan itu, Pak, maaf, Pak, nggak cocok dengan suara hati saya. Dia tolak. Nah, ada memang orang yang bekerja pada dasar itu, dia tolak. Sudah, enggak. Banyak mahasiswa, termasuk mahasiswa Mercu Buana sampai hari ini, padahal saya udah kasih pengumuman. Waktu bimbingan awal, kamu kalau ngasih hadiah ke saya, nggak saya lulusin. Janji ya dari awal, ya. Janji ya dari awal. Jangan berikan apapun saya. Sanggup nggak kamu? Kalau kamu sanggup, saya bimbing. Kalau enggak, saya balikin kamu dengan bimbingan. Nah, itu harus tegas dari awal. Jadi kita buat peraturan yang mencegah praktek moral yang tidak baik. Kita harus ambil sikap. Jangan manut-manut wae, nggak iso. Jadi orang yang tegas pada hal-hal prinsip tertentu. Saya ambil contoh lain, ya. Kalau Anda baca apa, ya? Baca tentang HB 9. HB 9 itu Hamengkubuwono 9. Itu pernah menjadi wakil presiden Soeharto, ya, sampai tahun berapa, 78-an gitu. Nah, karena mereka berteman semenjak peristiwa di Jogja itu, lalu waktu itu Pak Harto menjadi panglima di wilayah Yogyakarta, lalu perkenalan itu berlanjut sampai akhirnya Pak Harto jadi presiden, jadi diajaklah HB Hamengkubuwono 9 menjadi wakil presiden. Ditawari lagi jadi presiden, kamu wapres gua. Sampai katanya, kata koran Intisari, ya, saya baca berapa, sampai 4 kali ditawari, kamu dilamar, ya, dilamar jadi wapres, dilamar terus. Tapi HB-nya nggak mau dia. Lalu ditanya kenapa nggak mau. Dia bilang begini, saya lebih nyaman hidup saya tanpa ada label yang disebut dengan pemimpin negara. Wah, iki mantap iki. Mantap ini. Orang yang berani bersikap, tidak ikut-ikutan, tidak mencari enak jabatan doang. Wah, itu saya bangga itu. Satu-satunya pemimpin yang bisa kita contohin. Hamengkubuwono 9, ya. Dan dia mengatakan, katanya, ya, saya tidak tahu persis, ya. Katanya itu gara-gara
cara salam Pak Harto itu ke dia nggak sopan. Dia kan merasa raja, memang raja Jawa juga, Jawa Jogja. Kalau cara salamnya itu, kalau dia salam, ini tangan orang, nah dia tekan di atas ini. Itu artinya kamu bawahan saya. Jadi kalau saya salamin ente, ininya saya pegang di tangan Anda, saya pegang di atas. Itu artinya Anda bawahan saya. Nah, Hamengkubuwono tersinggung. Nah, itu pelanggaran moral menurut etika Jawa. Dan betul dia ambil sikap. Bukan karena jabatan. Oh, karena saya wapres, udah nggak apa-apa deh. Saya jual diri aja, yang penting jabatan dapat. Nah, enggak. Hamengkubuwono IX nggak mau. Dia akhirnya memutuskan tidak melanjutkan kekuasaan itu. Kita dijemput oleh pesawat Garuda ya, sebagai kehormatan yang paling tinggi. Itu karena integritas moral. Dan Hamengkubuwono nggak bawa apa-apa, cuma bawa badan doang matinya. Nggak ada harta, nggak ada apa-apa. Dan selalu dikenang oleh orang lain kebaikan. Nah, itulah yang disebut orang Melayu, Mbak ya. Mbak, Mas. Manusia itu mati meninggalkan nama baik. Kalau harimau mati, ya meninggalkan gading apalah, saya nggak tahu istilahnya itu. Nama baik. Jadi kalau Anda ada konflik sama teman, walaupun duit Anda banyak nipu, makan warung Padang aja rasa pasir, Mbak, nggak ada rasanya makan. Itu kalau Anda stres, coba aja kalau nggak percaya. Stres itu diputus pacar, makan pun nggak ada rasanya, rasa pasir. Ini kayak rasa kobokan ya, semua makanan rasa kobokan. Nah, itu kalau orang yang kerjanya nipu terus itu. Jadi jangan ada nilai dari kulit orang ya, nggak boleh ya. Wah, dia banyak materi baik. Belum tentu, kita nggak tahu hati orang. Yakinlah Anda, apa yang ada di diri Anda itu adalah kebaikan. Begitu ya. Kemudian doktrin kedua ya, kan mengatakan, bertindaklah sedemikian rupa sehingga Anda selalu memperlakukan umat manusia, entah di dalam pribadi Anda maupun di dalam pribadi setiap orang, sekaligus sebagai tujuan, bukan sarana belaka. Artinya apa? Tidak boleh memanfaatkan orang. Jangan memanfaatkan orang. Jadi kalau ini contoh kasar ya, saya ini kasarnya belum halusnya kan ya. Coba Anda bayangin ya, kalau Anda punya pacar gitu, ngaturnya Anda melebihi orang tuanya. Itu kan Anda mensaranakan orang lain demi kebahagiaan Anda. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi tidak boleh menjadikan orang lain sebagai budak. Nggak boleh. Harus dihargai dia sebagai manusia. Kalaupun dia sebagai asisten rumah tangga, namanya dulu pembantu ya, dia tetap manusia. Harus kita hormati, harus kita kasih hak kewajibannya yang baik. Kemudian dalam sejarah peradaban dunia, di Jerman itu ada zaman Hitler. Itu orang-orang cacat, orang-orang yang idiot, IQ-nya rendah. Kemudian orang yang punya penyakit mental, orang yang ya apa namanya sakit, itu di data sama Hitler dibunuh karena dianggap menjadi sampah masyarakat karena orang-orang seperti itu nggak berguna. Itu melanggar hak asasi manusia. Nggak boleh menginstrumentalisasi orang. Ini karena nggak berguna, udah kita bunuh aja deh. Nggak boleh. Ini orang cacat, disabilitas, punya penyakit mental, kita kebiri, nggak boleh. Itu artinya Anda mengkategorikan manusia. Atau yang kasus paling sederhana adalah aborsi. Itu nggak boleh. Manusia itu sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang dirahmati. Agama apapun mengatakan begitu. Jadi tidak boleh kita memperbudak orang lain, kemudian memperlakukan dia tidak bermoral, nggak boleh. Artinya bahwa setiap orang wajib kita hormati. Dan manusia tidak boleh disakiti.
nggak boleh disakiti. Kalau disakiti ya di samping hukum moral juga Anda kena hukum negara, hukum positif. Kalau dia punya harta nggak boleh Anda ambil karena ada hak milik. Kalau Anda ambil lapor polisi, ada buktinya, ya Anda dihukum. Jadi dasar seluruh hukum juga meminjam pemikiran Kant. Artinya apa? Ide tentang HAM di PBB dan di seluruh dunia tentang human dignity, martabat manusia. Manusia itu punya martabat. Tidak boleh ada aborsi. Nggak boleh itu. Itu melanggar hak hidup orang lain. Yang memberi hidup, fetus kehidupan itu adalah pencipta. Dan yang berhak mencabutnya lagi juga pencipta. Jadi membunuh orang lain dengan alasan apapun tidak boleh. Maka menurut Kant, negara itu bisa salah. Itu menjadi problem loh. Negara itu bisa salah. Bisa. Banyak itu terjadi. Contohnya di Jerman itu. Pembunuhan Nazi. 12 juta orang itu lumayan banyak itu dibunuh. Orang-orang yang idiot, orang-orang yang tidak punya harta, orang-orang yang miskin. Karena Jerman itu percaya bangsa Arya. Bermata biru, berambut pirang. Yang bukan itu bukan bangsa Arya. Maka orang non Jerman harus dibunuh demi menciptakan Uberalles Jerman di atas segalanya. Ya tentu saja kita bisa kritik itu dan benar menurut Kant. Tapi di sisi lain ada benarnya juga. Nah, itu namanya, tapi nggak saya bahas sekarang. Jerman itu selalu juara kalau main bola. Itu karena ada ideologi yang membuat mental mereka seperti itu. Nggak pernah dia nggak masuk 10 besar kalau Piala Dunia. Dan Anda tahu, bangsa Jerman itu sampai hari ini punya mobil yang nggak bisa dilawan di seluruh muka bumi. Mercy namanya. Mercy itu walaupun umurnya udah 30 tahun, kalau Anda buka, baunya seperti baru. Masih baunya sama. Kita bingung, ini mobil sudah setua ini, bau Mercy itu khas. Kita nggak tahu ditaruh di mana, apa ini, kok bunyi, baunya begini. Beda dengan mobil Avanza Anda atau Toyota Anda. Ya, kalau nggak pakai pewangi, dia baunya. Jadi beda otak Jepang dengan otak Jerman. Tapi itu juga menjadi masalah di kemudian hari. Bahwa manusia tidak boleh dibunuh, tidak boleh disiksa, apapun status sosial ekonominya, dia punya martabat. Jadi di agama manapun sama, bahwa bom itu nggak boleh, bom atom ya, seperti Hiroshima Nagasaki itu ya udah nggak boleh, itu nggak ada itu dalam kamus etika. Bom teroris juga nggak boleh. Karena itu memperlakukan manusia tidak sebagai tujuannya. Tujuan manusia itu yang menuju kematian yang dikehendaki oleh penciptanya. Kita kan kembali ke awal tadi. Manusia itu ada menuju kematian. Jadi kematian sesuai dengan kodratnya pada awalnya. Antara legalitas dan moralitas. Jadi kalau misalkan ada orang kampanye gitu ya, tiba-tiba bikin jalan raya ya menjelang pilpres, menjelang pemilihan bupati, pemilihan wali kota ya, kemudian ada nyumbang-nyumbang ke rakyat, itu menurut Kant nggak ada moralnya, karena dia mengharapkan pamrih. Moral yang baik itu moral tanpa pamrih. Maka disebut sepi ing pamrih rame ing gawe, atau suwung ing pamrih rame ing gawe. Itulah kategori Kant. Jadi membantu orang lain, jangan mengharap pamrih. Jadi kalau saya hitung-hitung ya, bimbingan saya itu skripsi mungkin ada 2.000 mahasiswa sampai hari ini. Dan kalau yang ditolong yang nggak layak lulus, mungkin ada sekitar 40%, mungkin ada 400 orang kali yang nggak layak lulus. Nah itu jual air mata supaya lulus. Nah, sandiwara mungkin depan saya nggak tahu lah. Itu hanya dia sama Tuhan lah yang tahu. Ya udah, kalau nolong ya tolong aja, lulusin deh.
Tapi ada nggak yang ingat saya sampai hari ini? Nggak ada satupun. Nggak ada. Dia tamat begitu aja hilang. Orang masih ada di WA sini kok. Baru tamat 2 bulan lalu. Udah hilang dia dari grup. Grup itu cuma saya doang tinggal. Cuma saya sama admin doang. Nah, admin dia juga hilang. Jadi dari 5 orang di grup itu baru setahun tamat udah hilang semua. Itulah manusia. Supaya Anda itu nggak kecewa. Jadi berbuat baik itu jangan ada kekecewaan. Kalau Anda berbuat baik udah, supaya nggak kecewa ya udah nggak pakai syarat. Gitu ya. Jadi supaya Anda tidak kecewa, maka kalau berbuat baik janganlah mengharapkan imbalan. Begitu juga Anda berdoa mati-matian sampai puasa 40 hari, 30 hari demi mengabulkan doa. Wah. Anda udah nggak benar itu menurutkan. Karena Anda mengharap pamrih, ya berdoa aja. Dikabulkan ya sudah, nggak juga nggak apa-apa. Mau 2 juta kali nggak dikabulkan juga nggak apa-apa. Itu namanya kepasrahan pada hidup. Yang saya sebut di kuis minggu lalu sebagai amor fati. Nah, Anda ini menjalankan amor fati ini. Menerima apapun keadaan yang Anda miliki, yang Anda berikan itu tanpa pamrih. Kepasrahan yang paling dalam. Ya, nah itu akhirnya kesimpulan kuliahnya seperti itu. Lalu akibat Anda bermoral tanpa kategori, maka Anda layak disebut bahagia. Itu menurut Kant. Itu di PowerPoint paling atas kanan. Akibat bermoral, maka manusia layak bahagia. Karena dengan bermoral, maka hidup Anda jadi bermutu. Syaratnya apa? Lakukan kebaikan tanpa syarat, termasuk kepada Tuhan. Nah, itu. Jadi memang agak ekstrim ini. Tapi saya rasa, untung saya belajar ini duluan dari Anda. Masih saya SMA dulu udah baca begini. SMA kelas 1, SMP kelas 3. Oh, kalau kayak gitu ya sudah. Jadi itulah guna Anda sekolah sekarang. Kalau Anda sekolah itu, ya tentu saja usaha, motivasi itu penting. Tapi hasil nggak usah diharapin deh. Coba kalau Anda tanya pengusaha-pengusaha sukses itu. Kayak almarhum Bob Sadino, ya segala macam itu. Coba Anda tanya. Atau siapa, anak Avanti ya. Coba Anda tanya. Atau pendiri Aqua Golden Mississippi itu. Coba Anda tanya. Dia nggak ada pengen usahanya besar. Tapi dia bilang, ya saya coba pengen bantu orang aja awalnya. Tapi kok orang seneng. Ya karena dia bekerja tulus, ikhlas, tanpa mengharap apapun. Akhirnya dihormati orang, jadi. Nah, itulah. Jadi saya rasa etika moralkan ini, teman-teman, penting bagi kehidupan kita. Nah, ini kalau mau direfleksikan cara iman, mohon maaf ya, coba, saya juga nggak tahu suara hati Anda nggak tahu saya. Jangankan itu, ponakan yang hidup sama saya 4 orang itu, yang ditinggalkan orang tuanya saya biayain sampai sekolah itu, saya juga nggak tahu isi hati mereka terhadap saya. Ya udah saya bantu aja. Ya nyatanya kalau dia tamat juga, udah nikah juga, boro-boro WA saya. Om gimana kabarnya? Nggak pernah, hilang aja begitu aja. Ya sudah. Saya nggak kecewa, nggak sakit hati, karena udah belajarkan berbuat baik tanpa pamrih. Wes, monotok. Jadi berdoa tanpa pamrih. Nah, itu Anda hidup enak itu. Selalu bahagia Anda. Berdoa tanpa pamrih. Apapun kita terima. Amor fati, kata Nietzsche. Aku menerima seluruh keadaanku, baik untung, malang, suka, dan duka, sebagai sebuah perjalanan hidup menuju kematian. Kalau begini kan enak. Ini bukan sekedar puisi dan sastra, tidak. Tapi betul-betul kita internalisasi, betul-betul kita jalankan ya, secara konsisten. Itu etika moral kami secara keseluruhan. Bukunya berjudul Critic of Practical Reason. Jadi kritik terhadap tindakan manusia, practical reason. Bagaimana suara batin itu dirasionalkan menjadi sebuah tindakan yang konkret, yang nyata, sebagai wujud manusia yang bertanggung jawab secara moral. Maka orang yang bermoral mempraktekkan kategoris imperatif
dan menghargai martabat manusia secara universal tanpa kecuali, itu disebut oleh Kant layak berbahagia. Karena dengan hidup bermoral, maka kita menjadi manusia bermutu atau disebut ugahari. Ugahari itu ya ugahari, nggak ada bahasa lainnya lagi. Ugahari itu bijaksana. Ya bijaksana itu ya sudah menerima apapun yang terjadi. Karena tidak ada satu tetes keringat, satu tetes air mata, satu helai rambut luput dari pengawasan Tuhan. Nah, kalau begini kan kita jadi percaya bahwa apapun yang menekan kita sebagai amor fati, takdir yang menjemput kita yang nggak bisa kita tolak. Tentu saja berusaha tetap serius ya. Kita butuh disiplin, kita butuh kerja keras, kita butuh mengoptimalkan pronesis kita berusaha terus belajar supaya menjadi orang yang baik dan bertanggung jawab tanpa menyinggung kiri kanan orang lain. Jadi kadang-kadang hidup itu perlu diam. Diam itu baik dalam hal tertentu. Hanya dengan diam kita bisa berkomunikasi dengan hati, bahkan dengan Tuhan sesuai agama masing-masing. Diam. Orang berdoa itu diam. Kediaman itu menunjukkan misteri manusia yang paling memungkinkan dia bertemu dengan agamanya masing-masing. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi universal. Universal berlaku umum. Ya. Tidak ada kaitan apapun. Jadi ya sudah. Kalau berbuat baik karena pilkada itu karena mengharapkan orang milih dia, ya itu bukan berbuat baik, omong kosong, itu menurunkan, nggak ada kebaikan. Itu kebaikan transaksional. Itu etika Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, namanya utilitarian. Transaksional. Anda dirikan rumah sakit karena 4 tahun lagi ada pilkada. Ya udah saya buat rumah sakit ini supaya tahun depan pas saya pilkada terpilih lagi. Jadi ada motif harapan. Kalau motif itu ada harapan, itu bukan bermoral namanya menurutkan. Motif itu nggak ada moralnya, ya udah jalani aja. Karena itu kewajiban Anda, cara ikhlas tanpa pamrih. Ya. Jadi nanti kalau orang tua Anda udah tua, Anda misalkan bersaudara 3 ya, itu nanti mesti salah-salahkan. Kamu gantian deh rawat orang tua, masa saya terus? Wah, ini namanya nggak ikhlas Anda. Ikhlas loh. Coba kayak saya kasih nilai Anda itu loh. Saya ikhlas loh diprotes Anda. Ini belum diperiksa, Prof. Iya deh. Ini jawaban yang ngawur. Tetap saya periksa, kasih nilai 70 ke atas. Saya ikhlas loh. Kalau nggak ikhlas, saya kan mangkal. Kamu jawabnya kok nggak belajar, gimana sih? Nah itu, karena saya nggak ikhlas. Keikhlasan itu penting. Kalau Anda ikhlas, hidup ini jadi tertawa, bahagia, umur pun panjang. Rezeki pun banyak. Nah, begitu, kalau saya percaya begitu sih. Oke, teman-teman. Ya, kalau ada yang ditanya silakan. Ini udah jam 9 ya. Pas 1 jam, saya nggak boleh banyak-banyak. Saya akhiri udah 45 menit, cukup. Izin bertanya boleh Pak? Ya, hak Anda kan udah saya bilang. Monggo. Oh iya, terima kasih Pak. Mohon izin Pak sebelumnya Pak. Tadi saya memperhatikan penjabaran perihal moral dan etika yang saya tangkap bahwa ketika kita berbuat itu kita dilarang untuk pamrih. Pamrih dalam hal ini ya kita nggak boleh mengharapkan sesuatu hal gitu ya Pak ya. Ya. Tapi apabila kita setiap orang ketika melakukan sesuatu hal itu tidak bisa kita pungkiri juga bahwa seseorang akan memiliki tujuannya gitu Pak. Ada tujuannya gitu loh. Namun memang banyak kegagalan yang terjadi. Maka itu Friedrich Nietzsche berkata fatum brutum amor fati. Itu yang saya baca Pak. Cintailah takdir meskipun itu pahit. Nah,
Namun di sini saya mempertanyakan, yang saya ketahui adalah harapan itu merupakan suatu roda penggerak bagi umat manusia untuk hidup gitu Pak. Dan itu yang saya ketahui setelah saya mentelaah kembali ceritanya Pandora gitu Pak. Ceritanya Kontak Pandora. Yang dimana segala rasa sakit timbul, namun di akhir yang timbul harapan. Maksud saya, jika memang manusia tidak dilarang untuk pamrih, sekalipun pamrihnya itu dengan konotasi yang positif gitu Pak. Dia menggantungkan harapan atas segala tindakannya itu, apakah itu masih dikategorikan suatu kesalahan atau masih disebut tidak bermoralkah Pak gitu? Atas nama siapa ini? Mohon maaf. Mohon izin Pak, saya Rivaldo Deska Putra Pak. Panggilannya? Maaf. Rivaldo Pak. Rival ya. Rivaldo ya. Ya Pak. No, matur suwun Mas Rivaldo. Pertanyaan yang baik ya, sudah direfleksikan ya. Ya tentu saja Mas, ada kritik orang terhadap pendekatan moralkan ya, pasti ada kritik. Kritiknya kalau saya refleks membantu orang miskin apa salah? Ya enggak lah, pasti enggak. Tapi ada yang disebut oleh seorang pemikir namanya, saya lupa ya, yang disebut bernama Elang Pital ya. Elang Pital itu kehidupan yang sebenarnya kita ini cuma atom-atom kok. Kalau menurut pemikiran Demokritus ya, di abad Yunani klasik gitu. Kita ini cuma atom-atom kok. Atom-atom kita ini tidak bebas loh. Ada yang menggerakkan. Nah, kalau nggak ngerti begini contohnya. Coba Anda lihat ya. Kalau pagi ya, kalau menjelang makan malam ya, orang pasti ramai berkumpul di parkir. Ya, itu jam setelah maghrib ya, orang ramai di parkir. Nanti kemudian orang bergerak lagi menuju tempat makan sampai jam 8. Nah, jam 9-nya orang ramai lihat-lihat baju. Nah, jam setengah 9 atau setengah 10, orang balik lagi ke parkir. Jadi hidup itu ada yang menggerakkan, itu disebut elang vital. Elang vital itulah yang disebut gerak manusia. Gerak manusia sebagai mikrokosmos. Maka orang Jawa mengenal ada disebut alam mikrokosmos dan makrokosmos. Makrokosmos ini adalah alam semesta ini. Kita ini bagian dari alam. Jadi jangan melawan hukum alam. Jadi hukum alam itu apa? Bersifat pasti. Besok mau banjir, mau gempa, mau ada yang hidup, ada yang mati, pasti muncul matahari. Jadi tetap ada yang stabil di dunia ini. Nah, itu pemikiran awal yang disebut dengan perbedaan manusia sebagai mikrokosmos dan alam semesta sebagai makrokosmos. Kita ini bagian dari tatanan kok. Nah, kalau begitu menurut Kant, ya sudah, kita ini bagian dari alam. Berbuat baik itu ya memang hukum alam. Ya udah, lakukan saja sesuai kewajiban kita sebaik-baiknya tanpa mengharap pamrih apapun. Tentu saja ini nanti dikritik dan tidak mungkin jalan karena manusia itu selalu egoismenya yang muncul. Egonya yang muncul, karena ego yang muncul itu maka ada perang, ada konflik, ada perang saudara, ada perang Diponegoro, ada perang Bubutan, ada perang Bali, ada perang antar agama. Itu karena ego manusia, karena mengharapkan sesuatu. Jadi itu akhirnya juga menciptakan konflik. Karena alam ini suka keteraturan. Ya. Teratur itu disebut tertib. Ketertiban manusia itu kalau dia berbuat baik dan itu pasti positif. Soal hasil tidak bisa kita tentukan. Karena itu tanggung jawab
di kampung seberang. Kehidupan setelah kematian. Karena tujuan manusia itu adalah menuju kematian. Sein om Methode. Sein om Tode, kata Martin Heidegger. Manusia itu ada menuju kematian. Dan kematian tidak bisa diwakili oleh siapapun. Disitulah terjadi yang disebut otonomi moral. Ya jalankan hidup itu. Jangan putus asa. Kalau putus asa ya udah nggak bisa. Anda lembek seperti apa ya? Seperti kerupuk itu ketok kencang tapi naik digigit ya patah tabe. Ya, jangan putus asa. Kalau putus asa ya sudah ya. Ya kita ini mudah putus asa, mudah memble ya. Ya itu harus dihindari, Mas. Mungkin tidak menjawab, Mas Rivaldo, tetapi yang ingin saya katakan nanti ada pembahasan materi 1 kritik terhadap ini. Makanya Stoa, udah saya tanya di dalam kuis sebelumnya, ada sesuatu yang tergantung diri Anda, ada yang tidak tergantung diri Anda. Nah, Stoa ngomong itu. Stoa mengatakan begini, yang tidak tergantung Anda apa? Anda dilahirkan perempuan, nyatu dilahirkan laki-laki. Itu nggak bisa Anda ubah. Anda dilahir duluan. Kemudian ada Anda lahir belakangan, itu nggak bisa dipilih. Anda warna kulitnya putih, saya warna kulitnya hitam, nggak bisa kita pilih. Jadi ada sesuatu yang bisa kita ubah, ada yang tergantung kepada kita, ada yang tidak tergantung kepada kita. Yang tergantung kepada kita itu apa? Tindakan kita. Nah, kan menganjurkan bahwa tindakan yang baik itu tanpa kategori apapun. Karena baik itu adalah baik. Sudah, itu aja. Maka lakukanlah itu sebagai kewajiban hidup. Dan pasti baik itu diterima semua orang. Soalnya yang repot itu kalau Anda pamrih surga, pamrih neraka, pamrih nilai baik, Anda hormat pada saya, assalamualaikum, cium tangan saya, karena kata agama, ya Anda harus begitu, karena supaya nanti ada dikatakan berbudi luhur, ya itu karena ada syarat bahwa supaya Anda lulus nilainya baik, itu berarti Anda bukan orang baik, karena Anda pamrih. Jadi jadilah sebagai habitus kebaikan itu. Habitus itu apa? Habit, kebiasaan, pembiasaan diri. Nah, maka itu kalau Anda lihat, saya dulu pernah sekolah di semacam pesantren begitu ya, tapi bukan pesantren gontor ya, bukan. Di pesantren tuh kita diajarkan tertib. Ya, sekolah di salah satu biara ya. Ya itu tertib. Kalau Anda nggak tertib nggak bisa. Jam 4 bangun. Jam 5 mandi. Jam setengah 6 ibadah. Makan sebentar, jam 7 cuci piring sendiri, sekolah. Jam 4 olahraga. Jam 5 mandi, bersihkan seluruh lapangan. Nanti jam setengah 9 lampu mati semua. Satu komplek dimatiin. Nah, dibelajar tertib. Maka di Eropa, kalau namanya orang terlambat, Mas, apalagi di Jerman atau di Eropa, Anda terlambat 5 menit, itu sebuah pelanggaran moral yang tidak bisa diampuni. Jadi kalau Anda telat 5 menit, gitu, ya udah nggak bisa diampuni. Itu Anda sampai jadi kakek-kakek nggak bisa dipercaya orang, karena Anda pernah terlambat. Karena terlambat itu Anda nggak punya komitmen moral, nggak punya tanggung jawab integritas. Tentu saja nilai-nilai kebaikan itu harus mengintegralkan dalam batin kita, dalam perilaku kita, dalam sikap kita, menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi tidak cukup hanya saya, oh ya ini begini ya nggak cukup. Tapi harus ada perubahan habitus, kebiasaan ya. Kebiasaan itu sama seperti kalau Anda mandi atau kalau Anda makan nasi, Anda nggak hitung berapa jumlah Anda ngunyah ya, baru boleh dimasukkan perut. Tapi kata dokter ya, dokter Feng Shui saya, dokter Shinsei Hendra ngomong ke saya, Prof, kalau mau makan usahakan kunyah 20 kali baru Prof telan.
Waduh, ini bisa mati aku. Kalau enggak nanti usus prop setelah tua bermasalah. Ya akhirnya saya belajar. Makan kunyah 20 kali. Makan kunyah 20 kali. Sampai 30 hari. Akhirnya jadi kebiasaan. Ya sudah. Udah metik aja. Kunyah 30 kali baru telan. Nah itu kebiasaan. Etika moral kan ini juga membentuk habitus. Habitus itu kebiasaan hidup. Jadi misalkan Mbak Safira itu nggak sholat, ya saya anggap aja dia, walaupun saya nggak tahu hariannya, saya anggap aja dia orang yang taat beragama ya, katakan begitu ya. Jadi kalau Mbak Safira itu pernah sekali bolong sholat, dia lagi nggak datang bulan, itu dia merasa tidak betah, hidup ada yang kosong. Nah itu kebaikan yang udah dihabituskan. Habitus itu menjadi sikap batin tindakan kita. Atau Mbak Cynthia ya orang Buddha ya, nggak boleh bunuh hewan misalkan. Ya sudah, nggak boleh makan berdaging atau nggak boleh makan sapi karena sapi reinkarnasi misalkan. Ya sudah dia akan tanya ini baksonya ada sapinya nggak? Udah dia ngomong metik aja, dia nggak akan makan itu. Jadi itu namanya proses internalisasi dalam diri. Kita udah ada pagar terhadap nilai-nilai dan itu positif. Nah, kan memberikan catatan kalau Anda berbuat itu jangan mengharapkan sesuatu yang bersifat pamrih. Nah, kira-kira seperti itu refleksinya. Mudahan tidak menjawab, tidak apa-apa. Ya, saya senang kalau nggak menjawab karena Anda nanti akhirnya pikir sendiri, Mas Rivaldo. Matur suwun, Mas Rivaldo. Pertanyaannya luar biasa. Saya salut sama Anda. Matur suwun. Ada lagi? Mohon maaf Pak, saya sedikit boleh Pak? Nama saya Jen. Saya ingin bertanya, untuk yang tadi itu kan ada perkataan katanya, kalau kita orang bermolar gitu tanpa pamrih itu pasti supaya bahagia atau pasti untuk kebaikan, tapi bukankah dalam hal itu sendiri juga pasti ada harapan juga untuk bahagia, berarti kalau kita untuk bertindak bermolar gitu tanpa pamrih, tanpa pengharapan apapun dan tetap kita maksudnya bilang katakan itu kan untuk layak untuk bahagia gitu, bukankah dia juga berarti mengharapkan ada pamrihnya gitu karena ingin bahagia gitu. Dan lalu ada juga hukum legalitas tadi kan, kalau katanya itu kan tadi kan bilang nilai moral itu tidak ada, hanya Tuhan yang bisa menilai. Tapi di sini juga dia juga menilai orang gitu untuk moral itu bagaimana. Bukankah sedikit kontradiksinya ada? Terima kasih Pak. Ya, nama panggilannya Jen ya. Juni apa Jene? Jane Jen boleh Pak, nama orang tua saya kasih nama barat soalnya Pak. Oh iya, nama barat. Nama saya juga nama dewa ya. Jadi ya nggak apa-apa. Namanya juga cuma sebuah nama kok. Ya nggak masalah. Pokoknya nama itu pasti baik lah. Walaupun William Shakespeare mengatakan apalah arti sebuah nama. Walaupun bunga itu disebut kotoran kambing, tapi dia tetap berbau bunga. Jadi nama itu tidak mewakili makna apapun ya. Itu cuma harapan doa orang tua. Baik ya. Jadi tadi yang ditanya, ini bahaya saya ini. Lupa apa yang saya catat, nggak ngerti yang saya catat ya, karena kecepatan apa nih. Tadi pertama apa ya? Ini saya catat tapi nggak bisa baca catatan sendiri, gawat ini. Tadi kan dibilangin kan itu ada apa sih, saya tuh dengar tadi kata-kata terakhir dari Bapak yang pas jelaskan kalau misalnya orang yang melakukan kebaikan itu kan yang bermoral itu kan tidak mengharapkan pamrih, tidak mengharapkan apapun gitu, hanya berbuat baik. Nah katanya tapi percaya bahwa orang seperti itu akan bahagia. Itu bukankah kalau keinginan untuk berbahagia itu juga merupakan pamrih itu sendiri gitu, karena dia tidak mengharapkan pamrih supaya nanti bahagia, hidupnya baik, dapat terus sukses itu bukankah itu? Ya. Jadi bahagia itu sebuah pamrih menurut Anda begitu ya. Jadi ini ada inkonsistensi ya dari pandangan Kant ya. Ini dalam pandangan Kant loh ya. Kita kalau pakai teori lain ya pasti ora podo, nggak sama maksudnya. Nah, memang pasti ada kritik ya terhadap teori ini. Ya. Happiness atau kebahagiaan itu sesuatu yang abstrak pasti. Tidak bisa didefinisikan.
Nah, menilai orang baik buruk itu bisa dua cara ya. Kalau kita mau nilai, dia kategori moral itu. Ada yang bersifat lahiriah. Yang kedua ada yang bersebut batiniah. Kalau lahiriah itu tampak dari sikap tubuhnya, sikap tindakannya. Nah, makanya ada kurikulum vitae Anda itu. Kurikulum vitae itu kalau Anda ngelamar kerja, Jen, itu Anda wajib bikin CV. CV itu adalah perjalanan lahiriah aja itu. Tamat tahun ini, lulus tahun ini, selesai tahun ini, ikut kursus ini. Itu namanya deskriptif diri. Nah, deskriptif diri dari mana Anda buat CV ini? Dari SD, SMP, lahir orang tua ini, ikut kursus ini, SMA di sini, sampai sekarang lulus UMB misalkan. Itu adalah tindakan moral sebenarnya. Yang Anda tulis itu adalah perilaku moral yang sudah Anda lakukan. Tindakan. Moral itu tindakan. Jadi yang bisa saya ukur itu adalah satu, bersifat lahiriah. Lahiriah itu bersifat materi yang bisa saya lihat, yang bisa saya indrawi, yang bisa saya pikir, yang bisa saya lihat, yang bisa saya dengar, yang bisa saya baca. Itu lahiriah namanya. Tapi kalau batiniah, nggak ada yang tahu. Maka pada titik ini sebenarnya kebahagiaan itu tidak bisa juga kita nilai. Nggak bisa juga dinilai. Tetapi kan membuat sebuah pengertian bahwa yang disebut bahagia itu apabila orang mengikuti suara batinnya. Disitulah manusia itu menjadi faithfulness. Hidup berkeutamaan. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ini jangan dinilai cara lahiriah saja, tapi aspek batinnya. Karena batin orang nggak ada yang tahu, maka moral pun nggak bisa kita nilai. Maka dia bersifat otonom. Nah, ini berhubungan dengan sikap independensi manusia dalam seluruh aspeknya, dalam seluruh tindakannya. Maksudnya bagaimana itu diterangkan? Bahwa buatlah peraturan bagi diri sendiri. Jadi Anda punya peraturan bagi diri sendiri. Saya nggak boleh begini, saya nggak boleh begini. Kategori-kategori itu Anda buat sendiri. Salah satu kategorinya adalah tanpa syarat. Menurut Kant, loh ini ya. Buatlah hidup Anda, buat peraturan buat diri Anda sendiri. Satu, Anda buat kategori. Nggak boleh mengambil bukan haknya. Dua, jangan bohong. Tiga, jangan memfitnah. Anda buat kategori sendiri. Dan itu berlaku bagi diri Anda, bukan buat diri orang lain. Lalu diinternalisasi, nanti harus dicek dengan sebuah satpam yang namanya batin. Satpam itu semacam polisi tidur yang mengecek seluruh tindakan Anda selama 24 jam ketika Anda sadar. Nah, dengan cara itu, maka bukan berharap bahagia, tapi bahagia itu adalah proses metafisik yang tanpa kita sadari itu adalah bahagia itu sendiri. Kenapa demikian? Karena Kan itu tidak nikah, itu pertama. Kedua, Kan tidak pernah punya anak. Ketiga, Kan itu nggak pernah bergaul sama orang banyak. Kalau Anda baca riwayat hidupnya. Tetapi dia selalu bangun tepat waktu. Jam 5 pagi. Tidak pernah pembantunya itu teriak 2 kali. Dia orang yang sangat disiplin dan mempraktekkan moral dalam kehidupannya. Jadi waktu dia masih hidup sebagai guru besar di Königsberg di Prusia, sekarang bagian dari Rusia, dulu bagian dari Jerman, itu kalau mau tahu jam, kata orang lingkungan sekitarnya itu, lihat waktu dia lari sore hari. Kalau jam 4 dia lewat, itu kalau dia lewat lari jam 4 sore hari, itu udah pasti jam 4. Orang yang sangat disiplin. Nah, disiplin diri itu membuat orang menjadi bahagia. Tertib diri, meniru alam, peniruan alam. Alam ini memberikan, coba kalau nggak ngerti, ya Jen ya, saya ambil contoh lain. Bukankah Tuhan memberikan hujan kepada orang yang beriman dan tidak beriman? Itu sama artinya. Kebaikan seperti itu. Alam semesta ini, air hujan turun ke bumi, itu memberikan kehidupan bagi orang beriman dan tidak beriman. Jadi kita berbuat baik. Sama seperti alam.
tanpa pamrih. Baik orang baik maupun orang buruk. Ya kita tetap baik. Jangan balas orang yang berbuat buruk terhadap kita. Sama seperti matahari menyinari bumi. Dia tidak memilih di situ bumi itu isinya kayak apa, sampah, ada mayat busuk. Tetap matahari menyinari mereka. Ada orang beriman, ada orang berengsek, ada koruptor, ada pelacur, ada gigolo, ada sesama jenis kawin. Tetap alam semesta ini memberikan cahaya terang, yaitu matahari. Itu berarti kebaikan. Jadi kita bertindak sama seperti matahari, sama seperti hujan, tanpa pamrih apapun. Dan disitulah katakan kita pasti berbahagia. Kira-kira begitu. Jadi ini ada pemikiran metafisis juga, ya, konsep kepada alam semesta dan hubungan dengan konsep Jawa tadi, manunggaling koala gusti itu, meniru tindakan Tuhan. Tuhan kan memberikan hujan sama, baik orang kafir, orang beriman, orang brengsek, orang sakit, orang sehat, orang kaya, orang miskin, semua diberikan Tuhan curah hujan, semua diberikan Tuhan cahaya matahari, semua diberikan Tuhan bintang dan bulan. Nah, begitulah kebaikan. Jadi kalau mau baik, tirulah hukum-hukum alam ini. Karena itu kan mengatakan kebaikan itu ada di batinku sama seperti cahaya bintang di langit pada malam hari. Itu artinya kebaikan itu bersifat mutlak tanpa syarat. Bintang itu muncul karena nggak bisa Anda katakan, matahari jangan terbit, saya masih ngantuk. Tetap aja matahari itu nongol. Nah, itu kewajiban tanpa syarat. Karena tugas matahari adalah terbit. Jam 6, udah dia terbit aja. Nggak ada syarat. Nah, kira-kira begitu. Kalau kita bekerja tanpa syarat, maka kita pasti bahagia. Karena seturut hukum alam. Nah, ini kalau dijelaskan cara Hegel, bisa Mbak. Hegel itu mengatakan, atau Spinoza dan Hegel itu mengatakan begini, alam semesta ini adalah proses pembelahan diri Tuhan menjadi alam. Jadi alam ini adalah Tuhan yang nampak. Maka kalau engkau ingin bahagia, ikuti hukum alam. Alam semesta ini adalah keluarnya jiwa dan roh pencipta menjadi ciptaannya. Dan itu adalah alam semesta ini. Jadi alam semesta ini adalah ciri Tuhan yang mewujudkan diri dalam indrawi manusia. Maka kita ikuti hukum itu, namanya hukum alam. Itu cara panteisme, belajar tentang moral. Ya, matahari itu tertib, tanpa syarat. Mau ente sedih, mau ente bahagia, pokoknya dia melakukan tugasnya sebagai kewajiban. Jam 6 harus terbit, jam 6 sore harus tenggelam. Besok keluar lagi. Ya, kira-kira seperti itu, Jen. Ya. Jadi pasti berbahagia kalau kita seturut hukum alam semesta, mencurahkan seluruh kebaikan sebagai tugas. Jadi hidupnya adalah tugas. Begitu kira-kira. Mungkin tidak menjawab, tapi kurang lebih seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin ada satu lagi, kalau tidak ada, sudah ya 3 orang cukup. Saya Prof. Izin nanya. Oh iya, nama Mira, monggo. Tapi nanyanya ini mengenai yang link di Prof kasih, yang di grup link Kompasiana. Nah, saya kan baca di dalam Kompasiana yang Prof bagikan di grup itu. Ada wawasan a priori. Nah, menurut kan wawasan a priori adalah setiap orang memiliki struktur atau kategori a priori yang sama dalam alasan murni. Itulah sebabnya setiap orang memiliki kemungkinan pengetahuan yang sama. Saya ingin bertanya, maksud wawasan a priori menurut Frank itu apa ya, Prof? Maknanya. A priori itu yang bisa kita pikirkan. Nah, contohnya apa? Yang wawasan sama. Matematika, Mbak. Itu logika matematik. Nanti kalau bicara itu, saya akan mengajarkan metodologi penelitian, tapi itu ada buku kan yang berjudul Critic of Pure Reason. Saya ambil dari sana. Dalam Critic of Pure Reason itu salah satu cara manusia mengetahui adalah dengan cara a priori. Itu sebelum priori itu sebelum ada pengalaman. Jadi kebaikan itu nggak usah pakai pengalaman, tapi pakai pikirannya udah cukup. Nah,
Yang berlaku umum itu apa? Misalkan matematika. 2 tambah 2 itu 4. Mau 2000 tahun lalu, mau 3000 tahun lalu, tetap aja 2 tambah 2, 4. Jadi matematika nggak berwaktu. Maka matematika itu loh keabadian. Abadi dia. Jadi kalau orang bikin mobil, daya itu kan kalau pakai rumus fisika F massa sama dengan M kali A. Newton toh. Gaya adalah massa kali percepatan. Massa itu diukur untuk mengukur percepatan. Maka jangan heran mobil Mercy dengan motor Anda itu karena beratnya berbeda, maka kecepatannya berbeda, force-nya berbeda. Itu diukur dengan hukum-hukum a priori, namanya matematika. Matematik tak berwaktu. Karena itu dia abadi. Nah, itu contohnya ya. Nah, moral itu juga sama seperti itu. Dia abadi. Nggak bisa ditawar-tawar. Jadi granted aja, diterima aja. Memang sebagai sebuah fakta realitas. Nggak berwaktu matematik. Ya, jadi satu-satunya, makanya di dalam pelajaran sekolah, matematika itu pasti ada. Karena matematika itu mengajarkan kepada kebenaran. Jadi orang yang tidak tahu matematika nggak diterima itu di sebuah perguruan tinggi. Maka ada seorang matematikawan itu mengatakan alam semesta ini ditulis oleh Tuhan menurut hukum matematika. Bahasa alam ini bahasa matematis. Jadi artinya apa itu? Bersifat kekekalan. Nah, itu untungnya kita belajar pemikiran. Jadi pemikiran dalam teori-teori itu didasarkan atas rasionalitas. Ada rasionalnya. Ada rasionalnya. Tapi memang kehidupan tidak seluruhnya rasional, karena ada juga yang irasional. Ya ada namanya mujizat, ya ada. Tapi kalau ada mujizat itu berdoa ya mungkin ada 1001. Jadi jangan berharap mujizat. Itu nggak berlaku di pengetahuan. Itu lain sudut pandang. Kan nggak bicara itu soalnya. Jadi ada sesuatu yang sifatnya tetap dan abadi. Ya, yang tak berwaktu itu yang disebut abadi, yaitu matematika. Maka seluruh pendasaran pemikiran itu harus ada hitungan matematisnya. Kalau nggak ada matematisnya, dia nggak masuk akal. Dan itu bahasa universal, bahasa matematik itu. Disebut hal-hal ideal. Kalau ada matematisnya, ada hitungannya. Kita kalau mau ngecek kebenaran cara empirik ya, cara empirik a priori ada lawannya a posteriori ya. Berpikir a priori itu berpikir deduksi, sama Mbak. Deduksi, sama. Berpikir dari hal-hal umum ke hal-hal khusus. Saya ambil contoh ya. Semua aset bersaldo debit. Itu umum. Hal-hal umum. Aset itu banyak. Ada tanah, ada aktiva, ada mesin, ada persediaan, ada kas, ada piutang. Jadi semua aset bersaldo debit. Nah, kita perkecil lagi pengetahuannya. Menjadi hal-hal khusus. Tanah adalah aset. Nah, kesimpulannya apa? Tanah pasti bersaldo debit. Itu berpikir a priori. Berpikir menurut silogisme. Ada namanya berpikir umum ke berpikir khusus. Sama seperti tadi. Semua makhluk hidup akan mati. Kan adalah makhluk hidup. Maka kan pasti mati. Nah, itu namanya a priori. Nah, itu hal-hal umum ke hal-hal khusus. Namanya sistem deduksi. Ada disebut premis mayor, ada disebut premis minor, dan ada namanya simpulan. A priori itu cara salah satu berpikirnya adalah disebut silogisme. Nah, nanti kalau mau diterangin ini, kita masuk mata kuliah lain yang sebenarnya keluar dari jalur kita. Disebut
filsafat moral itu menjadi bagaimana menyusun silogisme sebuah tindakan moral itu masuk akal, itu masuk nanti dalam teori utilitarian. Jadi moral ada dua, menjawab pertanyaan Jen dan Mila sekaligus, dan Mas Rivaldo. Ada yang nanti satu kubu yang menentang ini, namanya utilitarian. Utilitarian itu berdasarkan hitungan yang terbanyak bahagia. Jadi kalau berbuat sesuatu itu mesti pertimbangannya the great happiness for the great number. Artinya yang paling banyak bahagia, kebahagiaan orang terbanyak itulah keputusan yang terbaik. Nah, itu untuk kalkulasi matematik masuk di sana. Itu juga dasarnya pun dari a priori. Nanti akan berkembang. Makanya ada pemikiran pasca kan. Pasca itu setelah kan ini orang akan kritik ini, kritik itu, kritik ini. Lalu menjadi muncul masa baru. Lalu muncul menjadi diskursus baru. Itu benar ya yang Anda tanyakan. Ya kira-kira begitu Mbak Mila ya. Baik, Terima Pak, kasih. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. kalau tidak, ya. Oh, mau Kalau nanya untuk tidak, mengenai tugas besar 1 itu batas waktunya minggu ke-7 atau minggu keberapa, Prof? Batas waktu. kira-kira tanggal 8 sampai tanggal 10 Oktober sepertinya. Seperti itulah kurang lebih. Oh, baik, Prof. Ya, Prof, sama satu lagi, ini untuk yang absen yang ketiga itu emang belum di absen atau gimana ya, Pak? Soalnya di kami semuanya yang disiap belum ke checklist absen ketiga, TM ketiga. yang ketiga itu yang minggu kemarin. Iya, minggu kemarin. Oh iya, belum. Aku ya pusing toh, Mbak. Sabar toh. Astagfirullahaladzim. Maaf, Prof. Masya Maaf, Allah. Prof. Soalnya takutnya ini miskom. Aku juga manusia ya, sabar toh. Itu kan harus direkap manual di sini, Mbak. Saya lagi rekap pusing, capek banyak. Sabar toh. Baik, Ya. Prof. Baik, Prof. Itu kewajiban moral. Itu kewajiban moral saya tahu. Ya. Tanpa syarat saya akan lakukan. Non kategoris imperatif ya. Jadi saya harus mengikuti kan juga ya. Nggak boleh saya enak ke dewe ya. Ya kira-kira gitu. Mohon maaf ya. Lagi diproses ya. Sabar ya. Ya, baik, Prof. Iya, Pak. Iya. Mohon maaf, Pak. Itu, Pak, Nggak apa-apa. boleh satu lagi, Pak. Ada saran nggak, saran kritik untuk jawaban kita kuis? Kan emang sulit itu udah baca tiap minggu gitu, baca kali-kali gitu, tapi kan mesti kurang gitu. Mungkin Bapak ada saran gitu untuk dari jawaban-jawaban kita bagaimana supaya kita lebih baik gitu selanjutnya. Hasil review. Iya, Pak. Kan kalau komennya kan belum ada kritik gitu. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke kami gitu. Karena dari Bapak kan sudah berusaha singkat, padat, jelas dan tidak mencontek gitu, Pak. Itu bagaimana lagi gitu ya, Pak? Mungkin ada masukan gitu, Pak. Ya nggak ada. Karena itu kebebasan Anda. Anda kan otonomi menjawab. Ya sudah. Nggak apa-apa. Orang kan akan terus berkembang. Ya nggak apa-apa. Anda belajar sendiri aja. Dan jangan Anda menjawab karena supaya lulus dari saya. Itu Anda nggak bermoral. Jawaban itu untuk diri Anda. Itu aja. Ya. Paham ya? Paham. Jadi ini saya pakai otonomi moral. Ontos dan nomos. Jadi jawaban itu untuk diri Anda. Bukan untuk saya. Kalau untuk saya, wah. Ya nggak cocok. Saya ini seolah-olah orang yang dihormati. Saya bahagia kalau Anda menjawab benar. Ya nggak begitulah, salah lah. Supaya kita lebih baik juga, Pak, gitu. Mau lebih baik gitu, Jo. Mungkin kalau ada saran. Ya menjawab, ya jawabnya ya pasrah. Udah sambil berusaha. Baik, Pak, saya akan berusaha lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tersebut. Nah, begitu. Mantap. Sudah direnungkan tiap hari sampai saat-saat terakhir, tapi masih. Ya nggak apa-apa. Memang manusia ya belajar nggak apa-apa. Ya, Anda terima masih kasih, muda. Pak. Umur Anda masih muda, masih jauh ya, yang nggak apa-apa. Yang penting sabar ya. Sabar itu yang nggak ada batasnya. Nggak apa-apa, sinau, alon-alon ya. Ji, Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak. matur suwun sangat. Oke, teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Pasti kata-kata saya banyak yang tidak cocok. Maklum saya sebagai manusia, sama seperti Anda. Ya, saya mohon maaf. Jangan dimasukkan hati. Terima yang baik, yang buruknya dilupakan saja. Mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih baik. Amin. Ya Rabbil Alamin.
Saya akhiri, terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, terima kasih. Yuk, yuk.